perpajakan 1. Hari ini akan membahas tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Merin Ferry, NIM 2122012 dan rekan saya Tiffany Anggraini dengan NIM 2122011. Yuk kita simak video berikut. Di materi bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang 1. Ketentuan dan tata cara perpajakan, 2. Kewajiban wajib pajak, 3. Pengertian dan fungsi NPWP, 4. Wajib daftar dan punya NPWP, 5. Surat SPT dan fungsi SPT, 6. Surat tagihan pajak dan fungsi pajak, 7. Pengertian SKPN. Siapa pembayar pajak? Yang pertama, pembayar pajak wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan undang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang kedua, pemungut pajak, yaitu orang yang menerima penghasilan atau pihak yang menerima pembayaran. Yang ketiga, pemotong pajak, biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Syarat menjadi wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak sama dengan kewajiban subjektif ditambah kewajiban objektif. Yang pertama, orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia sampai berakhir. Itu sama dengan subjektif. Yang kedua, pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, yaitu subjektif. Yang ketiga, mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak dikena pajak atau dalam 1 tahun penghasilan neto harus sebesar Rp15.840.000, itu sama dengan objektif. Selanjutnya, identitas wajib pajak, yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi-fungsi NPWP. Yang pertama, dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan 1 NPWP. Yang kedua, sarana dalam administrasi perpajakan berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan. Kenapa wajib daftar dan punya NPWP? Dikarenakan wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun di atas penghasilan tidak dikena pajak. Yang kedua, wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Yang ketiga, setiap badan usaha termasuk badan usaha tetap atau BUT yang menjadi subjek pajak wajib pajak pemotong atau pemungut pajak. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Fungsi dari surat pemberitahuan. Yang pertama, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang ketiga, sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terhutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi dari surat tagihan pajak. Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sebagai koreksi pajak terhutang. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Yang keempat, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak. STP atau surat tagihan pajak dikeluarkan apabila yang pertama, pajak penghasilan dalam 1 tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
SSP dibuat menjadi 4 rangkap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, halaman digunakan sebagai arsip wajib pajak. Yang kedua, formulir kedua itu dari Pembayaran Negara atau KPPN. Yang ketiga, formulir ketiga harus dikirim ke kantor pajak. Formulir keempat untuk menjadi berkas kantor. Definisi SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan bahwa jumlah pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang belum dibayar dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007, SKPN ditetapkan sebagai pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang atau belum dibayar dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang harus dibayar atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak, jika wajib pajak memungut pajak. Yang ketiga, PPN atas barang mewah jika jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang. Melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran dapat melalui ATM, resepsi, mobil banking, edisi sarana lainnya, atau melalui teller bank. Sekian video kami, terima kasih.